wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurul Huda SPD, yang terhormat Bapak Orija Esko, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam ruangan ini. Alhamdulillah, puji syukur seraya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, saya akan membacakan susunan acara diseminasi pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh protokol saya sendiri. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, kata sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima adalah acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Orija. Acara yang keenam, penutup. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu guru diharapkan untuk berdiri. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selanjutnya doa. Kepada Bapak Ahmad Jailani SPD dipersilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Izin saya menyampaikan doa menurut agama Islam bagi yang beragama Muslim boleh menyesuaikan dengan agama masing-masing.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا Muhammad Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah keberkahan di hari ini ya Allah. Jadikanlah kegiatan hari ini sebagai kegiatan yang penuh barokah dan juga membawa manfaat bagi kami ya Allah. Wabil khusus untuk Bapak Ariza Eskom ya Allah, pada kegiatannya yaitu membawakan destinasi budaya positif ya Allah. Lancarkanlah, mudahkanlah dan jauhkanlah dari bahaya dan tantangan yang lain ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Doa penika acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Nurul Huda SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Orija Eskom dalam rangka memenuhi tugas kegiatannya, yaitu mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Dan tak lupa marilah sama-sama kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita mendapat syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa hari ini kita sama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Orija. Maksud dan tujuannya adalah kita akan sama-sama mendengarkan mengenai apa itu budaya positif, apa saja budaya positif yang ada di sekolah kita, dan apa saja nanti hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif tersebut. Mungkin dengan adanya program guru penggerak, salah satunya Pak Orija sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 11, saya berharap nanti hal-hal positif yang disampaikan itu dapat berimbas kepada Bapak Ibu guru lainnya. Kenapa?
dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selamat dan berkahnya kita bisa berkumpul di sekolah kita ini untuk mendengarkan saya menyampaikan destinasi budaya positif lulusan keempat, yaitu ini merupakan kegiatan saya di CDP ya, Pendidikan Guru Penggerak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan rekan-rekan semuanya sudah mau saya undang kemari dan mendengarkan saya di sini. Oke, lanjut. Oke, di sini saya mau menjelaskan budaya positif. Apa itu budaya positif? Oke, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yakini menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua murid. Dan jika terlaksana baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu menurut saya seperti itu ya, budaya positif seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan yang mau kita tanamkan kepada murid ya. Yang pertama, beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramah mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkepentingan global. Yang keempat, bergotong menolong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Jadi semuanya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang mau kita tanamkan kepada siswa-siswa kita nantinya. Nah, kira-kira gimana sih cara menanamkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini? Maka di sini akan saya jelaskan bagaimana cara menanamkannya. Yang pertama, harus kita tumbuhkan dulu budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Contohnya ya, udah sini bukan contohnya. Oke, contohnya yang pertama, budaya positif yang ada di sekolah kita ini pertama yang saya lihat ya, sapa dan salam setiap pagi itu merupakan budaya positif. Nah, itu termasuk budaya positif ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Seperti literasi juga termasuk budaya positif. Seperti itu. Apalagi kira-kira itu budaya positif sekolah selain yang dua tadi. Mungkin contohnya yang mana adalah menguji sampah yang berserakan di lapangan. Ya bisa ya Bu ya, termasuk itu budaya positif. Menguji sampah di lapangan termasuk budaya positif. Nah, nilainya apa kalau dia misalnya menguji sampah dari 6 karakter ini? Kira-kira masuk ke nilai mana? Bergotong royong gitu, atau mandiri, bukan ya? Oh enggak ya? Ya. Kira-kira kegiatan seperti keagamaan itu termasuk yang mana? Beriman dan bertakwa. Ya, kan kalau di sini tuh ada ya, cabai rambu. Ya, itu kayak seperti ceramah singkat, itu termasuk budaya positif di sekolah. Nah, yang ditanamkan karakternya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah,
inilah tujuan saya menyampaikan diskriminasi ini. Inilah nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada siswa kita nantinya, seperti itu. Oke, jadi yang mau saya sampaikan di sini ada 7 materi. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga, restitusi. PR-nya kita ini apa? PR, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah seorang guru itu adalah kita mau mewujudkan anak-anak kita ini biar menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila seperti itu ya. Kemudian kita ingin pembelajaran yang bergerak kepada murid dan kita sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu. Gitu. Oke, paradigma perubahan. Jadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba merubah murid agar pemandangan sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah seperti itu. Itu model pemikiran guru yang dulu ya seperti itu ya. Kalau sekarang kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu anaknya ini melakukan kesalahan ini atas dasar apa? Pasti kan dia punya satu alasan seperti itu. Jadi nggak mungkin langsung pertama kali dan sebagainya. Ya kan? Untuk teori kontrol kebutuhan setiap orang tidak sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku murid memiliki tujuan seperti itu. Kalau sekarang kita diajarkan agar kita lebih sabar menghadapi murid gitu. Jadi kalau ada murid misalnya terlambat, kita nggak bisa langsung menghukum dia, tapi kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Nah, alasannya apa? Apakah dia memang dia tidurnya kemalaman atau rumahnya jauh seperti itu? Nah, itu nanti masuknya ke segi restitusi seperti itu. Jadi kita sekarang nggak boleh terus kita hukum, nggak boleh seperti itu. Inilah yang namanya merdeka mindset seperti itu. Yang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak kira-kira pernyataan tadi? Benar nggak? Yang tadi yang bilang disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak seperti itu? Contoh ya, kita buat peraturan, tapi peraturan itu nggak ditaati. Kira-kira sama nggak sih? Bahasanya peraturan itu harus dipatuhi seperti itu. Makna disiplin di situ gitu. Kecenderungan tersebut haruslah dirubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi maksudnya di sini adalah kita membuat peraturan itu bukan karena menakut-nakuti murid gitu. Jadi contoh ya, kita membuat peraturan itu agar bisa membuat murid itu berubah. Berubah dari mana? Berubah dari dalam diri. Bukan karena peraturan itu dia berubah seperti itu. Contoh, ada peraturan yang kalau terlambat tidak boleh masuk kelas. Jadi kan dia mematuhi peraturan itu karena ada peraturan kalau terlambat tidak boleh masuk kelas, seperti itu kan. Tapi sebenarnya itu harus kita ubah, tidak boleh seperti itu. Gimana cara mengubahnya? Nah, itulah yang mau kita buat nanti, bagaimana murid itu berubah atas kemauan diri dia sendiri, di dalam dirinya sendiri, dan disebut dengan intrinsik ya. Sehingga mereka dapat berperilaku dengan laju, dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai, bukan apa yang kita buat peraturan tadi gitu. Tapi dia sadar diri dengan dirinya sendiri. Oh, aku terlambat, bagaimana nanti aku memperbaikinya seperti itu ya. Karena peraturan dia karena peraturan dia jadi rajin gitu ya. Mengubah dia itu biar dari
dasar manusia. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia itu tak sangat pangan ya di sini. Tapi kalau kita merujuknya ke pendidikan, dunia pendidikan itu kebutuhan yang harus kita penuhi di peserta didik ada 5. Ya. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Jadi kalau dia misalnya terlambat itu pasti dia ada alasan dan tujuannya gitu. Yang pertama, murid dia butuh bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang murid ingin diterima dan dihargai. Mungkin ada murid-murid yang keluarganya berkorban atau mereka nggak tahu masalah dan sebagainya. Nah ini harus kita cari tahu seperti itu. Kemudian kebutuhan kekuasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Makanya kalau kita ada yang juara 1, kita kasih penghargaan, itu pengakuan termasuk ya. Seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Makanya kalau sekarang kita disuruh untuk bebas berpendapat, jadi ke kayak komunikasi di sekolah kelas itu. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Mungkin dia nggak dapat kesenangan itu di rumah, tapi dia dapatnya di sekolah. Tapi dia dengan mengganggu kawannya, itu termasuk kesenangan juga. Jadi ketika kita ingin beri hukuman siswa itu nggak serta-merta kita langsung kasih hukuman, tapi kita cari tahu dulu. Nah ini kenapa sih kok kayak gini perilakunya? Apa yang membuat dia seperti ini? Latar belakangnya apa itu yang harus kita sampaikan. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya kira-kira Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, saya mau nanya, kira-kira bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan pada diri siswa? Siswa. Ya. Yang pertama, ini ada hubungannya dengan budaya positif tadi. Kalau misalnya anak terlambat tadi yang saya bilang tadi, dia terlambat itu karena apa? Ya kan? Kalau misalnya dia terlambat itu memang karena kalau jadi beban kamu atau mau jauh gitu, ya kita harus kasih pemahaman sama dia. Memang semua orang ini kan pasti terlambat kan seperti itu kan. Makanya kita kasih pemahaman gimana dia cara menangani hal tersebut biar dia nggak terlambat lagi. Gimana sih? Nah, dikasih solusi dulu sama dia. Ditanya dulu, oke, nggak apa-apa kamu terlambat hari ini, tapi gimana caranya kamu besok nggak terlambat? Kalau misalnya alasan kamu tidurnya malam, maka kamu tidurnya harus lebih cepat. Atau kalau misalnya rumahnya jauh, maka bangunnya lebih awal, seperti itu. Itulah cara kita menanamkan nilai-nilai kebajikan. Bukan kita hukum, Bu. Kalau kita hukum, nanti dia merasa tidak senang dan malu. Biasanya seperti itu. Jadi hukuman sekarang itu sudah tidak ada lagi. Maka kita tawarkan yang namanya restitusi. Restitusi itu penawaran dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Oke, bukan. Oke, kita masuk ke motivasi perilaku manusia yang cetuskan oleh Dian Fossey. Yang pertama, perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti mudah bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan
Artinya gini, contoh ada seorang guru bilang ini, ayo kamu kerjakan tugas ini. Kalau nggak kamu kerjakan, apa hukumannya? Pasti dia bertanya seperti itu. Jadi dia melakukan sebuah pekerjaan itu karena aturan yang kita buat, bukan karena kesadaran dia sendiri seperti itu. Maka dia bertanya seperti itu. Nah, bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh kita sebenarnya. Tapi bagaimana kita membuka rasa dan dia mau mengerjakan itu, maka ada hukuman seperti itu. Contohnya tadi seperti itu, mengerjakan satu tugas PR katanya. PR ini nanti dikumpul tanggal sekian. Tapi dia nggak kerjakan. Apa yang ibu lakukan kira-kira? Apakah dihukum atau bagaimana? Ya kan? Nah, jadi pasti dia punya alasan. Dan gimana cara kita untuk menumbuhkan rasa kebajikan tadi atas dasar kemauan diri dia sendiri untuk melakukan itu. Kalau memang itu kewajibannya pasti dia lakukan ya. Nggak perlu dia bertanya lagi kalau nggak dibuat ya apa? Kan gitu. Kan nggak boleh seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Merupakan motivasi eksternal juga. Contoh kayak perlombaan kemarin, orang berlomba itu pasti pengen hadiah sama. Murid kita juga seperti itu. Mereka belajar pengen dapat nilai pastinya, ya. Nah, apabila nggak dilakukannya, apakah dia dapat nilai? Apabila kalau dia nggak belajar sama kita, kira-kira dapat nilai nggak ya? Dapat tapi pas-pasan. Nah, dapat tapi pas-pasan ya, Bu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi murid itu masih bertanya seperti itu. Yang kedua, untuk menjadi orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya, orang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Ya. Jadi intinya di sini kalau dari eksternal itu karena motivasi ada hal yang lain dia kejar. Tapi kalau dari internal itu dari diri dia sendiri gitu. Mau jadi apa dia gitu maksudnya. Kalau saya melakukan ini, oh nanti saya akan menjadi sarjana misalnya. Kalau saya kuliah saya jadi sarjana. Itu kan keinginan dia sendiri sebenarnya. Ada pertanyaan Bu Isi, jangan bertanya. Nanti aja ya. Oke, kita masuk ke motivasi. Apa sih itu motivasi ya? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ini saya ambilnya dari Kamus Bahasa Indonesia ya. Ini ya. Oke. Jadi di sini saya jabarkan motivasi itu ada dua. Yang pertama ada eksternal, yang kedua ada internal. Yang pertama, murid melakukan disiplinan karena takut menghindar dari hukuman atau pengharapan untuk penghargaan. Ya. Jadi kalau dia mau eksternal itu dia contoh, aku datangnya mau cepat, kalau nggak cepat datangnya nanti aku dihukum, kayak seperti itu. Itu motivasi eksternal. Ya. Kalau dia internal, murid melakukan disiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ya. Oke,
jadi kalau dia memakai nilai sendiri artinya itu memang sudah ditanamkan dia atau kebiasaan dia dari rumah. Ya kan Bapak Ibu, saya seperti itu kan. Kalau misalnya kita sudah tanamkan kita sebagai orang tua, misalnya kita punya anak, kalau kita tanamkan dia memang rajin dari rumah, dia sebagainya, pasti itu memang bawaan dari diri sendiri, kan seperti itu kan. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan dari sini Bapak Ibu? Pas kita. Kalau sudah pas, kita mau explain dulu. Explainnya di kursi aja. Oke, Bapak Ibu? Oke, siap. Di kursi aja, jangan berputar ya. Nah, kursi aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut?
banyak bertanya lebih bagus dalam mendengar dari penjelasan Pak Rita tentang misi positif. Sebagai contohnya dari siswa yang terlambat, kita tidak perlu kasih hukuman. Berarti sama seperti kalau kita kasih tugas di kelas. Kalau Anda juga nggak selesai atau nggak kerjakan, itu juga kasih hukuman. Tidak Pak. Nah, jadi sementara ini kita kan dikasih apa dia Bu? KKN, standar kelulusan siswa. Itu kan semua ada nilai-nilainya. Berarti kan sudah awal kita sampaikan sama siswa ini kan. Berarti dia mau tidak mau memang harus ikuti peraturan kita kan gitu Pak. Kalau siswa yang terlambat tadi sampai 1 hari kita tanya itu ada alasannya, besok dia terlambat juga itu juga alasannya. Sementara kita ada peraturan kan kayak gitu. Peraturan itu kan ada. Kalau peraturan itu ada, kita nggak kasih hukuman, kita biarkan saja kewenangannya. Tapi kita tanya kayak mana seperti itu. Itu contohnya supaya apa Bu? Karena saya jujur, saya adalah guru yang memang kalau siswa nggak kerjakan tugas itu disampaikan, saya nggak tuntut. Walaupun saya kasih dia waktu 20 menit atau 15 menit, tapi dia harus selesai. Itu yang menjadi tanggung jawab dia. Karena salah satu tanggung jawab itu kan masuk ke nilai-nilai ilmiah ya. Nah, itu Pak. Terima kasih penjelasan Pak. iya betul. Iya. Jadi sebelumnya kan kita harus berarti saya bilang kan harus tanya dulu apa udah kita validasi karena diberi pengalaman dan sebagainya ya. Makanya terus seperti itu kan kita udah buat yang namanya kajian kelas. Makanya katanya kajian kelas itu apa? Tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu ke kelas seperti itu. Itu juga kita tanyakan juga. Karena apa? Kajian kelas ini kita buat bersama dengan warga kelas. Jadi juga dia juga mengikuti tantangan ini gitu. Seperti itu. Berarti itu tetap masih kesepakatan mahasiswa. Iya, betul seperti itu. Tetap ada konsekuensi, tapi betul, tapi dengan cara-cara yang saya bilang tadi restitusi, penawaran. Gimana sih cara kamu biar nggak ingat seperti ini? Harus ada penawaran sama dia, seperti itu. Jadi nggak serta-merta harus merampung. Udah kamu bilang kamu sekian, boleh. Seperti itu. Tetap dia harus mengerjakan tugas dia dengan penawaran yang kita berikan. Sebenarnya keyakinan kelas itu nggak ada dalam satu kelas. Guru mata pelajaran juga butuh kesepakatan. Untuk apa dia? Jadi supaya kita dengan anak-anak itu nyaman. Nah, kita juga jadi bukan yang ada di kelas, yang di kelas itu kan di kelas bukan wali kelas. Jadi kalau guru dengan wali kelas itu beda lagi ya. Jadi kita buat diri lagi. Jadi setiap guru dari masuk dia tetap menghormati guru itu gitu. Dan kesepakatan wali kelas beda. Berarti kembali lagi kalau begitu siswa itu memang harus ada kesepakatan dulu, ada peraturan tadi kan? Iya, betul. Itulah guru dengan murid, bukan kita. Kesepakatan kelas. Jelas belum? Atau belajar sendiri aja jelaskan. Oke, Bu Desi katanya ada pertanyaan, silakan Bu Desi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya sedikit bersambung dari pertanyaan Ibu Sri tadi, di mana terkait dengan
terlambat karena orang tua. Contoh, mungkin di pagi hari ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja terlebih dahulu. Bukan hanya kerja di rumah ya Pak, yang misalnya membantu orang tuanya kerja di pajak. Jadi dia terlambat. Atau ada juga beberapa siswa yang mengatakan, Mama telat bu ngantar saya gitu, atau Bapak telat bu ngantar saya, dan itu berulang gitu Pak. Nah, kita mau menghukum anak juga bingung hukumnya gimana, karena kan orang tua nih gitu. Kira-kira dari Pak Onya sendiri bagaimana menyikapi hal itu agar sehari tadi berubah gitu Pak, atau bagaimana cara kita menyampaikan ke orang tua juga. Terima kasih Pak. Oke, saya mencoba menjawab dari pertanyaan polisi ya. Kalau dia tadi polisi bilang bahwasanya kalau anaknya telat itu karena orang tua, misalnya orang tuanya itu guru dia kerja dulu di pajak gitu, atau orang tuanya terlambat ngantar dia. Sebenarnya cara yang paling efektif itu sebenarnya kolaborasi kita sama orang tuanya. Karena kalau dia bersangkutan sama orang tua, berarti kan kita harus kolaborasi ya. Kita tanya dulu orang tuanya itu, kok bisa anaknya terlambat? Kalau orang tuanya udah tahu bahwasanya anaknya itu tadi masuk pagi ke sekolah. Nah, kalau menurut saya, ya kita tanyakan ke orang tuanya apa alasannya. Karena ini udah menyangkut ke orang tua gitu. Kemudian si anak tanya, memang seperti itu, memang kamu gak bisa pilih sendiri gitu. Nah, kan pastinya ada salah satu juga ya, polis. Oke lah. Karena ya jujur aja kalau misalnya dia udah menyangkut kekuatan orang tua, berarti dia udah dapat izin dari orang tua yang seperti itu. Yang perlu ditanya itu orang tua ya sekarang. Kenapa anaknya terlambat di sekolah dan santai-santai itu? Yang kita restitusi sekarang orang tua. Kenapa ibu anaknya terlambat kok dibiarin gitu kan? Gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Tapi kalau misalnya dia terlambat karena bangun itu, ya ditanya ke anaknya lagi, kenapa bisa terlambat bangun? Tadi dia berhenti sekolah dan sebagainya. Kalau misalnya dia nggak berubah, ya ini kalau menurut saya yang sudah saya pelajari, kami diajari kalau di sini itu kalau anaknya nggak berubah juga tetap ditanya sama anaknya institusinya itu apa gitu. Dimana kita melakukan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan seperti itu. Ya si anak ini sampai dia mau seperti itu. Terus nggak bisa kita hukum kalau sekarang. Tetap kita tanya berdasarkan institusi. Ya sebenarnya gini, kalau nggak ada apa kira-kira tawaran ibu biar dia bisa melakukan kerjaan itu namanya. Kita harus mencari solusinya sampai tepat seperti itu. Itulah yang diajarkan di CGP. Memang kayaknya bertolak belakang sama kita ya Bu, tapi itulah kenyataannya. Supaya dengan pengajaran dari belajar jauh ke atas, kita ini ibarat petani katanya. Kita nggak bisa atur si anak ini harus menjadi apa, tapi kita bisa membersamai dia nanti mau jadi kemana. Nah, seperti itu. Ibaratnya kan anak padi itu, ya kita semuanya kalau ada namanya. Kayak mana dia berbuahnya banyak, kita pupuk sama kayak kita ajar anak di sekolah seperti itu. Sebenarnya bukan nggak dihukum, tapi kita memberikan sebuah penawaran. Penawaran itu bentuknya bukan hukuman, tapi motivasi.
sendiri. Masih. Ya. Pendekatan secara pribadi, secara kami mungkin itu tadi karena dia di rumah entah apa yang dilalui dia, kita nggak tahu nih makanya dia sudah seperti itu gitu. Jadi kita kasih motivasi sama dia apa yang bisa membuat kamu rajin lagi, apa yang bisa membuat kamu tadi kita ini adalah petani kata diajar Dewan Bapak. Sebenarnya ini yang kita anggap benar selama yang kita lakukan sebenarnya itu salah, nggak seperti itu. Jadi setelah saya ikut CGQ beberapa bulan ini ternyata salah, nggak gitu caranya. Nah di situ kita sadar bahwasanya harusnya kita mendidik anak ini harus menanggung dengan kasih sayang, dengan motivasi yang dari oke. Izin Pak, saya tertarik dengan yang Bapak bilang tadi bahwa yang selama ini kita lakukan adalah salah, ternyata salah. Ini menurut Bapak ya? Menurut Pak Wija, apakah anak-anak dulu, murid-murid dulu yang kita lakukan tadi Bapak bilang dulu lebih baik dengan anak sekarang? Masih mungkin kalau Ya, tadi Bu Desi bilang kalau kita katakan sama ini salah, berarti perbandingannya anak dulu dengan anak sekarang gitu ya. Kalau anak dulu berarti pengajarannya itu salah gitu ya. Kira-kira. Oh, seperti itulah. Kira-kira seperti itu kan gitu. Sebenarnya kita belajar itu mengikuti zaman. Jadi kata belajar Dewan Arab, kita mengajar itu harus mengikuti dengan zamannya. Itu. Kalau zamannya udah seperti ini, ya harus kita ajarkan dengan zaman yang sekarang. Modern alam dan modern zaman. Gitu. Jadi modern alam itu apa? Modern alam itu yang sudah melekat pada diri anak dari lahir. Modern zaman itu apa? Modern zaman itu ya sesuai dengan zaman sekarang yang kita ajarkan apa. Contoh zaman sekarang pembelajarannya menggunakan teknologi dan seperti itu jalannya. Kita nggak bisa menghalangi zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu kan kita ngajarin, ya mungkin kayak gitulah ya kan kita dulu sekarang kayak mana. Tapi kalau sekarang kalau kita buat seperti itu sudah tidak relevan. Gitu. Jadi diajar Dewan Arab dari dulu baru pikiran seperti itu, tidak ada filosofinya dia. Mengajarlah sesuai dengan modern alam dan modern zaman. Benar saya boleh sih. Mungkin ini Bu, mungkin di zaman dulu itu relevan. Kalau zaman sekarang tidak relevan lagi untuk pengajaran yang seperti itu. Ya kalau yang dulu mungkin bagus pengajaran yang dulu waktu zaman kita sekolah, yang belajarnya kita harus taat sama guru dan sebagainya. Tapi kalau kita buat sekarang seperti itu zaman sekarang, itu enggak, malah anak-anak itu jadi apa? Jadi bukan sama kita, ya. Saya karena ada permasalahan, saya sedikit cerita buat.
Saya dulu pertama kali ngajar di musda itu, saya kerjanya luar biasa. Ini suatu terbang-terbang ini kerjanya. Tapi apa yang saya dapatkan dari hal itu? Mereka takutnya cuma kurang kita, bilang itu ngece-ngece. Jadi tidak gampang seperti itu yang kita buat. Karena gimana? Pendekatan pribadi seperti itu, belajar cerita, belajar berkawan, baru mereka mau. Nah, itu yang saya rasakan dulu. Saya nggak kita saya di musda dulu. Tapi setelah saya lakukan seperti itu ternyata nggak menjadi cerah mereka. Tapi juga ngece-ngece. Lalu saya sadar bahwasanya mereka ini asli beda cerita. Oke, Pak Imam ya. Gak apa-apa, Pak Reza. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya dan juga tertarik dengan sikap kedisiplinan untuk guru ke depannya gitu. Jadi saya punya studi kasus Pak. Saya pernah dapat pesan WhatsApp dari seorang perempuan yang chat saya mengaku pengen kenalan sama saya. Saya curiga, masih curiga karena nggak mungkin perempuan chat laki-laki gitu ya. Jadi saya awalnya saya latih dulu dan ternyata dia membawa nama murid sekolah kita dan saya simpulkan oh ini kemungkinan murid gitu. Jadi saya sedikit tekan dan ternyata memang murid sekolah kita. Jadi saya di situ penanganannya saya mau bilang kamu saya bisa laporkan ke BK, tapi dia memohon Pak jangan laporkan saya, orang tua saya nggak ada, bapak ibu saya nggak ada, saya hidup sekarang. Terus saya bilang apa dasar kamu melakukan ini? Dia mengatakan bahwasanya dia kagum gitu. Apakah dengan saya membungkam berita ini dan memaafkannya saya benar, atau seharusnya ada penanganan yang harus saya lakukan? Gitu Pak, solusinya. Oke, baik. Ini kasusnya Pak Devaldo ya. Sebenarnya kasus-kasus kayak ini udah pernah saya rasakan waktu di musda. Jadi saya nggak heran ya dengan hal ini. Kenapa ada murid yang mau berupaya mendekati bapak gitu dengan cara apapun? Ya pasti murid itu ada ketertarikan sama bapak. Ya. Ini pengalaman saya waktu saya ngajar di kelas sekolah silat ya. Oke, saya juga seperti itu. Tapi karena saya waktu itu saya mengadakan pendekatan, aku bukan pacaran ya bukan. Saya tanya sama dia, oh maksudmu apa dengan saya seperti ini? Tapi ujung-ujungnya dia curhat sama saya. Nah, bahasanya sebenarnya dia butuh perhatian, butuh kasih sayang. Itu kan kebutuhan manusia dari itu. Itu yang dibutuhkan dia, butuh teman. Jadi boleh aja dengan cara bapak saya tanya dia apa maksudnya dan kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi nggak semerta harus BK sih Pak menurut saya. Jadi bapak juga harus saya kalau Pak jangan terus bapak ini ya kan mengadakan yang mau nanti bapak masih. Iya, jangan sampai kita lupakan bahasa kita antara murid dan guru, Pak. Emosinya agak dibatasi seperti itu. Saya banyak dulu seperti itu, tapi nggak pernah saya istilahnya mau pacaran sama murid. Karena kalau udah kita pacaran sama murid, bahwa kita langsung jatuh, nggak selesai. Dan orang kemudian dia akan segala mereka pasti itu. Oke, saya tidak mau ya. Izin Pak, saya ingin bertanya terkait Pak Paldo tadi, kan ada siswa yang mendekati Pak Paldo, mungkin dia ingin mencari tempat cerita gitu ya kan, mungkin dia
Mungkin karena dia juga kurang mendapatkan perhatian di rumah, dari itu dia mencari perhatian oleh gurunya. Nah, saya sudah pernah melakukan yang namanya pendekatan kepada siswa. Namun siswa itu seiring berjalannya waktu semakin meleceh, disepelekan gitu. Gurunya disepelekan gitu, Pak. Jadi langkah selanjutnya itu bagaimana gitu, Pak? Kalau hukuman kan nggak boleh diberi hukuman gitu. Atau dengan apa namanya, Pak? Penawaran restitusi gitu. Nah, contohnya itu seperti apa agar anak tersebut tidak menyepelekan guru lagi gitu. Kita bagi sesi lompet. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bu Lina, kita selalu akan restitusi. Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi yang dimaksud dengan restitusi ini kesalahannya bagaimana juga. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ini adalah sebuah ciri-ciri dari restitusi. Oke, jadi nggak mungkin kita hukumkan kalau misalnya ciri-cirinya seperti ini. Kita tetap mengabaikan sebuah penawaran seperti itu. Karena apa? Kalau di dalam kasusnya Bu Lina tadi kan dia curhat ya, tapi kok lama-lama kurang ajar anak jadi gini. Oke, sebenarnya ya kita di motivasi murid itu tadi ada banyak sebenarnya yang mendekati ini. Ini mendekati ibu karena dia suka atau karena memang dia butuh kasih sayang atau kurang kasih sayang. Nah, ini perlu kita tanyakan ya Bu. Kalau Pak Agus tadi kan bilang karena udah nggak ada orang tuanya lagi dan sebagainya. Sementara kalau siswa ibu masih ada orang tuanya dan sebagainya. Nah, kita pertanyakan lagi, mungkin murid itu memang mau suka atau suka sama ibu gitu, sehingga mungkin pada saat ibu membalasnya, ibu nggak memberikan batasannya kuat sama dia, sehingga dia kurang ajar gitu. Apalagi kalau kita dipandang dia guru muda, murid ini suka ini ya seperti itu. Nah, makanya ketika kita membalas chat atau SMS seorang murid itu harus ada batasan yang kuat sih. Apa yang boleh atau nggak boleh bilang. Jadi kalau kita balasnya itu terlalu banyak kali ceritanya itu, kadang-kadang orang itu merasanya, oh ya ini guru ini bisa diginiin gitu. Nah, kita harus berbatasan dulu. Kita orang itu suatu saat kita. Ini supaya ini kan yang menghadapi biasanya guru muda. Iya, guru muda. Proses itu seperti ini. Jadi kalau menurut saran saya, kalau guru ingatkan bahwa Anda adalah gurunya. Di mana kalau dengan chat itu tetap gunakan nama. Bapak nggak gini, kamu, bapak, ibu gitu. Jadi kita dengan kata-kata itu bisa membatasi bahwa siapa dia siapa kita. Nah, itu tadi. Jadi memang seperti itulah kalau guru muda itu memang pasti mengalami yang inilah masa-masa yang dialami nanti Pak Paul dan Bu Lina udah nikah. Nggak ada lagi tuh yang kayak gitu. Coba ketika kayak ini, nggak ada lagi tuh. Ya, seperti itu memang. Tapi kalau misalnya kita orang agak cerai itu kan iya. Jadi tetap kasih batasan. Jadi kalau gunakan batasan tadi. karena saya juga pernah merasa seperti itu di guru muda. Kita bilang dengan bahasa aja. Malah kalau sama saya itu banyak yang curhat Bu, curhat cowoknya. Itu yang parah. Tapi kasus disayangkan. Ya, cuma datang ke sekolah, hukuman boleh disuruh berdiri
guru marah-marah ke murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kalau dia konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dalam kelas selama jam istirahat langsung guru tugas dan murid menghormati peraturan. Dan kalau dia institusi, guru melayani kegiatan kelas. Kegiatan kelas tadi yang boleh kita buat. Karena kegiatan kelas ulang, contoh kegiatan tidak boleh datang terlambat atau harus menghargai waktu antar guru dan teman-teman, itu termasuk kegiatan kelas. Dan tadi saya mendengar kita harus melakukan pendekatan sama siswa. Kasusnya di kelas saya sendiri, oke, siap Bu. ya kan? Di kelas saya sendiri kelas 12. Dari awalnya itu absennya kan masih 2, masih 3, itu udah saya panggil sebelum saya udah rame-rame lagi. Kalau rame-rame malu katanya, udah saya panggil, tapi tetap juga diulangi. Pada akhirnya saya mengeluarkan SP. Orang tuanya juga udah saya tanya, dan orang tuanya seolah tidak punya power untuk anaknya, dan anaknya terus melakukan kesalahan yang sama. Pertanyaan saya, apakah saya bisa memberikan skorsing kepada anak itu, atau SP 1, 2, 3 terus sesuai dengan peraturan, nanti orang tuanya datang buat kesepakatan sama-sama, atau gimana gitu Pak? Oke, baik Bu, saya jawab ya. Saya rasa sudah jelas Bu ya. Waktu kita masuk pertama kali sekolah kemarin kan kita sudah buat yang namanya peraturan dan kesepakatan kita awal masuk ajaran baru. Jadi mungkin kalau memang sudah kita ada kesepakatan di awal masuk ajaran baru itu, ya, mungkin bisa kita balikkan tadi ke peraturan yang awal yang sudah mengalami dia. Nah, kalau misalnya ibu sudah diskusi dia, mau juga datang, ibu datangin udah ikut ke SSP dan sebagainya, balik lagi ke peraturan yang sudah disepakatinya. Kalau nggak mau juga, maka SSP lagi. Sampai 3. Sekarang saya tanya, Dewi udah buat nggak kesepakatannya? Ya. Kesepakatan yang mana Bu? Kesepakatan kelas itu ada? Itu harus dibuat dulu. Kesepakatannya itu tertulis per orang tua masing-masing, Tidak, ibu dengan Maksudnya gitu. tidak tertulis. Makanya tadi inilah pembahasan budaya positif Bu. Ini kan belum dibuat gitu kan. Maksudnya kita buat dulu ini. Nah, seperti itu. Berarti Bu, ini kan kesepakatan kelas sama yang seperti kemarin kami buat. itu maka belum benar. Berarti kesepakatan itu harus ada tanda tangan orang tua. Tidak. Misalnya sih di kelasnya. Kalau saya buatnya seperti itu kan nggak ada, tapi memang karena saya bilang lisan Bu, Tidak. itu nggak laku. Tidak harus seperti itu. Kurang. Kedepannya saya buat ya, kedepannya saya buat, tapi anak itu terus seperti itu. Belum dicoba. Kan cuma dicoba. Dibuat dulu baru bisa melihat respon. Sekarang yang tadi itu. Jadi budaya sudah sekarang udah aja. Itu namanya sumber lapangannya. Iya, itu saya minta tolong sama temennya kan Pak, ngasih surat itu dibilangnya dia udah nggak tinggal sama orang tuanya lagi. Gitu. Nah, jadi ini kan ini namanya balik ya, kesian ya. Di awal memang harusnya seperti itu. Apakah dia nggak pernah hadir dari awal sampai akhir? Hadir Bu. Nah, Surat yang pertama itu kan saya kasih. iya benar. Di awal dia hadir itu harusnya cepat-cepat dari dasar.
posisi kontrol guru ya. Di sini ada penghukum, ada teman, membuat merasa bersalah, teman tahu, dan manajer. Dari kelima ini kira-kira yang bagus yang mana, Bu? Ibu mau sekalian pakai penghukum atau acara bendera. Kalau dia teman, kamu lagi jadi dong, ayo gabung dengan yang lain untung hari itu. Ya. Ini udah agak lama kita bahas. Kemudian penghukum, kalau penghukumnya nggak ada apa namanya, nggak ada solusi, harus mengikuti peraturan, patuh peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Kalau membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu, itu membuat merasa bersalah. Itu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya ceritakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kalau dia manajer, pasti dia nanyain apa kamu tahu kesalahan kamu, apa kira-kira pendapat bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu. Nah, yang terbaik di sini adalah menjadi seorang manajer, atau kalau di dalam kelas kita sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu. Ayam titik, ular-ular. Ada berapa ayam? Tahu nggak? Enggak, yang tahu kan sapi, dia kan tahu. Diturunkan di kelasnya, dan pasti kami kita buat nantinya ya. Oke, jadi ini proses pembuatannya. Jadi anak-anak nanti disuruh buat kayak apa yang mau mereka buat sudah melalui stigma seperti ini, kemudian nanti tempel, baru nanti kita ambil ya dengan apa namanya kata-kata yang positif dan global. Jadi kalau keyakinan itu enggak masalah jangan dan asal dan seperti itulah bahasanya Bu. Tapi bahasanya nanti memulai pembelajaran dengan baca doa dan diakhiri dengan doa seperti itu. Menjaga kebersihan kelas nggak boleh lagi dilarang dengan sampah, nggak ada lagi seperti itu. Tapi kalau dia kan udah global nih menjaga kebersihan kelas, kan berarti kan sudah global dari semuanya. Berarti dilarang juga membuang sampah sembarangan seperti itu. Menghormati dan menghargai guru dan teman. Jadi dia kalau sudah masuk kelas dia harus menghormati guru yang sedang mengajar di dalamnya, menghargai kawan yang sedang belajar, tidak boleh main HP dan sebagainya. Tidak boleh lagi ada kata-kata tidak boleh main HP dan seperti itu. Jadi berubah yang ke bahasa yang positif dan global seperti itu ya. Bersikap tenang pada saat pembelajaran dimulai. Ini tidak boleh ribut. Tidak berlebihan kemudian aja. Berpakaian rapi dan sopan. Ya, pasti. Tidurnya mampu ini menanyakan kebutuhan dia. Kemudian apa aliasinya? Stabilkan identitas. Memang semua orang pernah terlambat, tapi kamu tetap harus mengikuti peraturan sekolah seperti itu. Kemudian tanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah kita buat di kelas kemarin? Kita tidak boleh terlambat dan menghargai waktu antar guru dan teman. Ya, itu. Contohnya seperti ini lah, kalau ini sekitar institusi. Contohnya ini saya buat contoh kemarin ya sama anak-anak. Jadi ini buatnya waktu hujan nggak ada terus. Jadi kayak gini lah buatnya di institusi itu. Ini di rumah saya buatnya Bu, karena rumah saya. Karena kemarin kan saya
harus demonstrasi konseptual, harus seperti ini, terpaksa saya buat bocor lagi kan. Oh ya. Ya, contohnya seperti inilah ya. Jadi kita menanyakan kenapa dia terlambat, apa misalnya ini murid kita ya. Tapi tidak institusi adalah sebuah proses yang membantu peserta didik memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Setiap institusi menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini membantu individu menjadi lebih berkomitmen, lebih berkembang dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka. Kurang lebih itu saja pembahasan saya atau desiminasi yang saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi kurang lebih saya mohon maaf jika kira-kira yang saya sampaikan kurang jelas dan sebagainya. Di sini saya masih belajar. Oke, kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sebenarnya biar Bapak lihat sepatunya siapa, atau namanya jadi kita tahu dari siapa. Privat.
Oke, ini udah semua ya? Sekarang Bapak mau bacakan. Ini ada nama. Ini ada sebelah sini saya nggak tahu kan. Di sini dia maunya di sebelah sini ya. Kompak dan kegiatan apapun dan saling bekerja sama. Ya. Ini berarti dia merasa masih nggak kompak katanya. Tapi merasa kompak-kompak. Dia tidak kompak, mana ini tidak. Ya. Makanya saya bilang seperti ini kenapa saya sudah merasakan masalah saya. Kompak, kompak, kemana aja orang bawa, oke. Jadi ada yang saling menghargai semua orang, termasuk kalian guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Saling menghargai ini artinya ketika guru masuk menjelaskan, murid menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Itu termasuk menghargai. Nah, kalau menghargai sesama teman gimana ya? Dirangkul Pak, dirangkul. Dirangkul, respect dong. Ya, menghargai sesama teman itu ini. Kalau misalnya kamu mau belajar, nanti tunggu di sini termasuk juga menghargai temanmu. Bukan harus mencium melulu, tidak. Itu sudah lain namanya menghargai. Oke, Bapak kira semuanya kayaknya sama sih, itu semua ya. Jadi kalau Bapak bilang kemarahanku masalahnya itu kalau di sini masalah sampah, sampah ya kan, Kompak Pak, kompak. tidur dalam kamar. Kompak. Jadi ya bisa kita simpulkan, oke? Nah, bisa kita simpulkan dari yang dosen buat ini, kita jadikan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini kan yang prinsipnya peraturan kelas, ya. Tapi kita konversi ke keyakinan kelas. Apa bedanya Pak sama peraturan dengan keyakinan kelas? Ya. Bedanya kalau dia peraturan kelas itu bahasanya namanya screening, kategori screening. Masih bahasanya dalam kategori yang tidak mau sidik. Jadi kalau sudah menjadi keyakinan kelas, bahasanya menjadi mau sidik. Seperti itu ya. Jadi bisa kita ambil yang pertama peraturan dari yang sudah kita buat tadi apa? Yang pertama sebelum masuk kelas kita harus sebelum belajar kita harus doa. Jadi peraturannya apa? Mulai pembelajaran ya kan? Mulai pembelajaran dan diakhiri dengan
Bully ya. Kalau yang membuli itu sudah masuk ke dalam kategori menghormati dan menghargai guru dan teman. Ya, itu termasuk sudah anti bully. Oke, paham ya? Nah, ini namanya kosakata yang positif dalam bahasa. Oke, selanjutnya ya. Pak. Dan Bapak apa aja ya? Bersikap tenang pada saat pembelajaran dimulai. Kenapa Bapak buat seperti ini? Karena ketika pembelajaran dimulai, kalian itu masih ada yang cerita, mengambil dan sebagainya. Ya. Jadi persyaratan dan memahami apa kata-kata yang dibuat. Bersikap tenang itu artinya fokus ke penjelasan guru. Kemudian apa lagi? Cukup kira-kira? Cukup. Cukup ya. Jadi kira-kira kelas itu nggak perlu banyak-banyak, cukup seperti ini. Ya. Jadi ini sudah mencakup semua yang saya presentasikan. Bedanya kalau kalian sana kan kasusnya satu. Kalau sini sudah mencakup semua. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju silakan kalian tanda tangan di bawahnya. Semuanya. Dimulai dari siapa sih? Amel. Oke, lanjut. Sini Kak. Jadi ini bahasanya kita setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Kakak. Lanjut. Lanjut coba. Oke, aduh, bisa. Kan bagus kamera-kameranya. Simpel padat dan
tadi yang kita buat ini ya, ini sepakat kita dengan yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hairani. Saya dari kelas 10 TKJB menyampaikan bahwa terima kasih Pak Orija yang telah membuat kesepakatan kelas sehingga membuat pembelajaran menjadi aman dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.